pemimpin bagi diri sendiri. Nah, adik-adik tahu tidak? Salah satu contoh untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri ialah dapat dibuktikan melalui menjaga lingkungan kita. Nah, adik-adik lihat gunung yang di sana. Apa yang di sana? Ya. Nah, kira-kira siapa yang ciptakan itu? Tuhan. Ya, Tuhan. Kemudian lihat batu besar. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Nah, jadi Tuhan menciptakan dunia serta isinya. Kemudian ada yang pernah lihat bulan, bintang, matahari, pernah ya? Itu semua juga adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Nah, adik-adik, Tuhan telah menciptakan semuanya itu. Kemudian Ia memberikan tugas kepada kita, kepada anak-anak Tuhan, kepada manusia untuk menjaga lingkungannya. Nah, kira-kira mengapa kita harus menjaga lingkungan? Mungkin ada adik-adik yang bilang, kenapakah harus jaga lingkungan? Nah, bukan saya yang buat, bukan saya yang ciptakan. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan itu karena Tuhan menciptakan dunia yang indah untuk kita nikmati. Jadi dunia yang diciptakan Tuhan ini diciptakan untuk kita nikmati. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjaga lingkungan karena kita adalah ciptaan Tuhan yang diberikan tugas untuk menjaga alam tempat tinggal kita. Jadi menjaga lingkungan itu adalah sudah menjadi tugas bagi kita umat manusia. Nah, kita juga harus menjaga lingkungan karena lingkungan yang bersih itu membuat kita sehat dan bahagia. Betul tidak? Betul. Siapa yang senang di sini kalau kotor? Tidak ada ya? Semua suka bersih ya? Semua suka bersih? Suka. Iya, semua suka bersih. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan kita, memperhatikan sekeliling kita, apakah itu sudah bersih atau tidak. Kemudian, mengapa kita harus menjaga ciptaan Tuhan atau menjaga lingkungan kita? Karena jika lingkungan itu rusak, maka banyak makhluk hidup termasuk manusia ini yang akan menderita. Betul tidak? Betul. Iya. Nah, adik-adik kira-kira contoh lingkungan yang rusak itu seperti bagaimana? Nah, adik-adik lihat tidak gambarnya? Lihat? Kelihatan tidak? Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya, longsor. Kemudian ini apa? Banjir. Nah, kemudian ini apa ini? Tidak kelihatan ya? Ini adalah penyu atau temannya kura-kura yang mati karena dia memakan botol plastik. Kasihan tidak? Kasihan. Kasihan ya. Kemudian ini gambar apa? Ya, sampah. Sampah yang ada di lingkungan hidup masyarakat. Nah, kalau kita melihat yang seperti ini, enak tidak dipandang? Iya. Tidak ya? Nah, adik-adik, lingkungan yang rusak itu disebabkan karena manusia tidak memenuhi tugasnya dalam kehidupannya. Manusia tidak menjaga lingkungan, sehingga manusia itu buang sampah sembarangan, manusia menebang pohon sembarangan sehingga terjadi tanah longsor, dan juga manusia membuang sampah sembarangan, membuang di sungai, membuang di laut, di pantai, sehingga dampaknya pada
Contohnya seekor penyu ini tadi yang mati gara-gara dia makan botol plastik. Nah, jadi adik-adik, kira-kira bagaimana caranya kita sebagai adik-adik sekolah minggu menjaga alam kita? Membakar sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kira-kira itu dapat mengatasi apa? Ya, dapat mengatasi kotor di lingkungan kita atau juga dapat mengatasi banjir. Karena kebanyakan banjir itu disebabkan oleh tumpukan sampah ya. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran air sehingga itu meluap. Nah, kemudian kita menjaga alam dengan tidak menebang hutan sembarangan agar tidak terjadi tanah longsor. Nah, kalau kita yang masih kecil-kecil ini kan tidak mungkin ya kita mau pergi tebang hutan, tebang pohon di hutan dengan sembarangan ya. Nah, oleh karena itu, karena kita masih kecil, jadi kita dapat menjaga alam itu dengan menanam pohon-pohon. Menanam pohon-pohon di sekeliling rumah kita atau dimanapun itu supaya rumah kita menjadi sejuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menyayangi hewan. Siapa yang suka sama hewan? Siapa yang punya anjing di rumah? Wah, semua punya ya. Nah, itu adalah contoh kita menjaga alam kita dan kita menyayangi hewan yang ada. Kita tidak menyiksa hewan yang ada. Adik-adik di sini, adakah yang pernah pergi tembak-tembak burung? Tidak ada ya? Ya itu, kalau ada temannya yang suka biasa tembak-tembak burung itu, kira-kira menjaga alam atau tidak? Tidak ya, karena dia menyiksa hewan atau binatang. Nah, di dalam Alkitab juga pada zaman Nabi Nuh itu dia adalah tokoh yang bisa kita contohi yang menjaga alam atau menjaga lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana pada masa Nabi Nuh itu manusia hidup dalam dosa yang membuat bumi menjadi rusak. Masih ingatkah ceritanya di Nabi Nuh? Nabi Nuh yang membuat bahtera yang besar sekali. Kemudian setelah dia membuat itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, juga tidak lupa bersama hewan-hewan. Hewan-hewan banyak jenis itu hewannya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Nabi Nuh itu sayang sama hewan-hewannya, karena dia peduli sama hewan-hewan sehingga dia memasukkan hewan-hewan itu ke dalam bahteranya, sehingga pada waktu air bah atau bisa dibilang kayak banjir yang besar sekali, sehingga hewan-hewan itu juga selamat. Nah, jadi adik-adik sama seperti Nabi Nuh ini, kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan, merawat lingkungan kita, juga hewan-hewan ya. Kita harus peduli pada lingkungan kita, karena peduli pada lingkungan itu adalah salah satu bentuk dari iman. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjaga lingkungan agar tidak rusak ya. Nah, kemudian coba adik-adik lihat-lihat di sekelilingnya, di bawah lantai, di belakangnya, kira-kira bersih atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bersih? Tidak dijaga ya, banyak sampah bertebaran ya. Nah, setelah mendengar materi ini, kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan dengan sampah-sampah yang ada? Ya, kita harus memungut sampah itu, kita membuang pada tempat
tempatnya. Oke, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan, kita lakukan bersama-sama sekarang supaya lingkungan yang kita tempati sekarang ini menjadi bersih dan kita dapat mewujudkan salah satu dari menjaga alam itu. Ayo. Ya, jadi kita sudah memenuhi salah satu dari tugas kita untuk menjaga alam sekitar kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Setelah melakukan itu, adik-adik senang atau tidak? Senang ya, karena lingkungan sekitar kita itu menjadi bersih lagi. Sampah-sampah sudah tidak ada di sekitaran kita. Nah, mari tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Demikianlah materi kita pada sore hari ini. Kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu kuis. Oke, nanti adik-adik angkat tangan, lalu kakak tunjuk, lalu maju ke sini. Oke? Tadi kan kita sudah belajar tentang menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Pemimpin bagi diri sendiri berarti tidak punya mau untuk melakukan yang baik. Oke, soal yang pertama, siapa yang menjadi pemimpin bagi diri sendiri? Kamu yang bagian sini. Tengok. Siapa yang bisa jadi pemimpin bagi diri sendiri? Kamu sendiri ya? Oke. Jadi kita sendiri ya di sini, terima kasih. Oke. Pertanyaan yang kedua dari kakak. Apa saja 3 karakter seorang pemimpin? Siapa yang duluan? Saya. Bagaimana? Apa saja? Oke, dilanjutkan sama Kak Pauli. Kemudian kuis untuk materi yang kedua. Pertama yang pertama, siapa pembuat kita lagi? Dulu,
menjaga lingkungan sekolah dan rumah, lingkungan dan sekolah.